Jumpa lagi dalam channel Antar Dimensi, membedah piwulang sangkan paraning dumadi dalam film Avatar The Last Airbender. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Setelah melewati beberapa pos perjalanan, sang pemandu menggunakan pengendalian tanah untuk menutup bekas lubang yang mereka lewati. Eng bertanya mengapa lubang yang telah mereka lewati ditutup dan dihancurkan. Sang pemandu menjawab, hal itu dilakukan agar jejak mereka tidak terbaca oleh para pasukan dari negara api, karena rombongan tersebut memang melarikan diri dari kejaran para prajurit negara api. Selain meninggalkan jejak, menghapus jejak adalah salah satu bagian dari ilmu intelijen. Jika meninggalkan jejak bertujuan agar terbaca oleh kawan, atau mungkin bisa juga dipakai untuk membuat gentar lawan, karena ketika kita memberi tanda kepada lawan, lawan akan berpikir bahwa ketika musuh berani memberi tanda, kemungkinan besar musuh sudah mempersiapkan segalanya, baik kekuatan, strategi, dan sebagainya. Ini bisa untuk pesiwar, karena lawan akan tahu kita berada di situ, kita sudah mengetahui tempat itu, dan tentunya kita sudah berhitung dengan berbagai kemungkinan. Ini akan membuat psikis lawan turun. Sementara menghilangkan jejak lebih bertujuan agar tidak terbaca. Sekarang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, di mana banyak orang yang menghilangkan jejaknya, menghilangkan bukti-bukti agar dia tidak terlacak. Ini merupakan bagian dari ilmu intelijen, di mana di tayangan ini si pemandu pengendali tanah menghapus jejak dengan cara menghancurkan gerbang yang telah ia lewati. Jadi lintasan jalan yang ia lalui kemudian dihancurkan agar tidak terbaca oleh musuh. Tidak lama dari itu muncul binatang besar yang kemudian menangkap sang pemandu. Eng berusaha menolong, juga Saka yang melemparkan bumerangnya mengenai matanya. Akhirnya sang pemandu dilepas, dilempar, terhempas ke tanah, dan dia mengalami cedera pada lengannya sehingga dia tidak bisa menggunakan pengendalian tanahnya. Setelah sang pemandu terlepas, giliran Saka yang ditangkap oleh monster tersebut. Katara berusaha menggunakan pengendalian airnya untuk menyerang binatang tersebut. Namun usaha Katara gagal. Akhirnya Eng menggunakan pengendalian udaranya untuk menyerang binatang tersebut, dan Saka pun terlepas. Binatang raksasa itu kemudian dilempar jauh dengan pengendalian udara oleh Eng. Masalah selanjutnya yang timbul adalah mereka terjebak dalam ngarai karena sang pemandu tidak lagi bisa menggunakan pengendalian tanahnya untuk membuka jalan. Akhirnya terjadi perang mulut antara suku Ganjin dan suku Zhang, di mana mereka saling tuduh sebagai kelompok yang menyembunyikan makanan, sehingga memancing reaksi binatang raksasa tersebut datang menghampiri mereka. Perdebatan tidak kunjung selesai. Akhirnya Eng memberi solusi untuk melanjutkan perjalanan dengan cara memisah rute kedua suku. Jadi antara suku Ganjin dan suku Zhang berjalan bersama, tetapi melalui lorong yang berbeda, yang terpisah oleh tebing. Selain itu, Eng juga menugaskan Saka untuk mengikuti suku Zhang dan Katara untuk bersama suku Ganjin agar mereka memperoleh informasi lebih dalam tentang akar permasalahan atau tentang latar belakang perpecahan kedua suku tersebut yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Mereka akhirnya menyetujui dan keduanya berjalan secara terpisah
hingga pada petang harinya mereka berhenti dan masing-masing mendirikan tenda. Di suku Zhang, tenda didirikan tanpa memasang terpal. Ketika Saka bertanya kenapa tidak dipasang terpalnya, suku Zhang menjawab secara logis bahwa saat itu musim kemarau, tidak akan turun hujan, dan mereka akan memanfaatkan terpal untuk selimut, karena biasanya musim kemarau memang pada malam hari akan terasa dingin. Saka pun senang mendengar itu karena memang itu sangat logis. Selanjutnya di suku Ganjin, Katara juga menanyakan kepada mereka mengapa mereka memasang terpal, apakah akan turun hujan. Mereka menjawab meskipun tidak turun hujan, ada baiknya mereka berjaga-jaga. Katara pun setuju dengan pernyataan mereka. Kemudian pada malam hari keduanya mengadakan api unggun, dan ternyata masing-masing suku menyembunyikan makanan sejak awal perjalanan. Itu yang membuat monster terpancing mendekat rombongan mereka. Di suku Ganjin, Katara menanyakan kenapa mereka menyembunyikan makanan. Mereka menjawab, mereka yakin bahwa suku Zhang pasti membawa makanan sehingga suku Ganjin juga ikut membawa makanan. Mereka tidak ingin membiarkan rombongannya menderita kelaparan, sementara suku Zhang menikmati makanan yang mereka simpan. Begitu juga di suku Zhang, Saka menanyakan hal yang sama, kenapa mereka membawa makanan. Suku Zhang juga menjawab bahwa tidak mungkin suku Ganjin tidak menyembunyikan makanan. Terlebih mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan aturan dan etika, termasuk juga kesehatan, kebersihan, sehingga tidak mungkin mereka kuat bertahan untuk tidak makan sesuai aturan. Kedua suku alasannya masuk akal semua. Dan selanjutnya Katara dibagi kue oleh suku Ganjin. Sambil memakan kue pemberian suku Ganjin, Katara menanyakan akar masalah perselisihan mereka yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Akhirnya tetua suku Ganjin menceritakan akar permasalahan tersebut, di mana dahulu ada orang yang bernama Jin Wei dan Wei Jin yang mereka melakukan ritual penebusan dosa untuk suku mereka dengan membawa bola dari arah timur menuju ke barat, bola suci. Cerita yang berkembang di suku Ganjin bahwa bola yang dibawa Jin Wei kemudian direbut oleh Wei Jin, dicuri oleh Wei Jin, sehingga Jin Wei tidak berhasil membawa bola sampai ke arah barat. Sementara cerita yang beredar di suku Wei Jin dijelaskan bahwa Jin Wei yang sedang mengambil bola, membawa bola suci, terjatuh di tengah jalan. Kemudian Wei Jin mencoba untuk menolong, tetapi Jin Wei mengatakan bahwa bola suci itu lebih penting. Jin Wei kemudian meminta Wei Jin untuk meneruskan membawa bola suci sampai ke sukunya. Wei Jin berjanji akan mengirim orang segera untuk menolong Jin Wei yang terjatuh. Tetapi di tengah jalan ketika Wei Jin sampai di suku Ganjin, dia malah mendapat perlakuan yang sebaliknya. Ketulusan dia dalam menolong dianggap mencuri dan dia dimasukkan penjara selama puluhan tahun tanpa dasar hukum yang jelas. Di sini diterangkan bahwa Jin Wei merupakan sosok yang lebih bersih dan rapi, sedangkan Wei Jin adalah sosok yang lebih kuat dan tidak mempedulikan penampilan. Akhirnya baik Katara maupun Saka terpengaruh oleh cerita dari masing-masing suku dan timbullah rasa kebencian mereka. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka pada tebing terakhir. Di situ ada gerbang yang seharusnya pemandu pengendali tanah bisa membukanya, tetapi karena dia cedera di lengan sehingga
mereka tidak bisa melalui gerbang tersebut. Eng kemudian mengajak semua rombongan, baik suku Ganjin maupun suku Zhang, untuk saling bekerja sama agar bisa keluar dari tebing tersebut. Namun seperti biasa, kedua suku itu tidak mau saling bekerja sama. Bahkan kembali mereka saling mengejek dan saling mencemooh. Eng mengatakan bahwa kata-kata kasar tidak menyelesaikan permasalahan. Mereka menanggapi lain maksud dari ucapan Eng tersebut. Akhirnya tetua suku Ganjin dan tetua suku Zhang saling berhadap-hadapan dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan perselisihan dengan duel sampai mati. Terjadilah duel antara keduanya dan berjalan imbang. Eng yang emosi kemudian melerai mereka. Seketika dari dirinya keluar kekuatan angin yang luar biasa menerpa kedua rombongan tersebut. Akibat dari terpaan angin yang kencang, keluarlah semua makanan yang mereka simpan. Eng pun terkejut karena ternyata keduanya menyimpan makanan dan itulah yang membuat mereka dalam bahaya. Tidak lama dari itu, keluarlah monster-monster ngarai yang segera menyerang rombongan. Semua berusaha menyelamatkan diri termasuk juga Eng, dan Eng berhasil mengumpulkan semua monster dan menyerangnya dengan kekuatan angin. Namun seketika mereka bangkit kembali. Tanpa sengaja Eng melihat monster-monster tersebut berebut makanan yang tercecer. Melihat hal demikian, Eng mempunyai ide dan menginstruksikan kepada semua rombongan untuk mengikuti apa yang Eng lakukan. Satu persatu monster dipancing dengan makanan, kemudian menutup mulutnya dengan kantong. Semua melakukan itu, dan setelah semua mulut monster terbungkus oleh kantong, Eng menyuruh semua rombongan untuk menaiki binatang tersebut. Ketika semua sudah naik binatang tersebut, Eng kemudian memancing mereka dengan makanan yang dia bawa untuk berjalan ke atas sampai mereka keluar dari ngarai. Sampai di atas, Eng menyuruh semua rombongan untuk turun dari monster tersebut dan segera Eng melemparkan kembali kumpulan makanan yang dia bawa ke bawah tebing atau ke ngarai. Seketika para monster tersebut kembali turun ke bawah untuk mengejar makanan yang dilemparkan. Maka selamatlah rombongan dan berhasil keluar dari ngarai. Ternyata meskipun mereka sudah keluar dari ngarai, kedua suku tersebut masih terus berseteru, saling menghujat, saling menyalahkan. Eng yang sempat kebingungan akhirnya mempunyai ide untuk berbohong kepada mereka terkait dua tokoh yang mereka sebutkan di masa lalu. Eng mengaku dia mengenal tokoh tersebut karena usianya sudah 112 tahun. Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi sesungguhnya tidak seperti yang ada dalam cerita mereka selama ini. Adanya bola suci dan hukuman serta ritual penebusan dosa sebenarnya merupakan sebuah permainan sepak bola. Dalam mengarang cerita, Eng tetap menyebutkan bahwa Wei Jin memang sosok yang tidak mempedulikan penampilan dan cenderung lebih terlihat sedikit kotor, sementara Jin Wei adalah sosok yang rapi dan lebih beretika. Akhirnya kedua suku tersebut bisa menerima dan mereka bersepakat untuk memulai kehidupan baru yang rukun dan damai. Kedua suku tersebut meneruskan perjalanan termasuk juga pemandu pengendali tanah. Saka dan Katara kaget karena ternyata Eng mengenal Jin Wei dan Wei Jin. Tetapi Eng kemudian menjelaskan bahwa ia hanya mengarang cerita saja untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berlarut. Memecah juga sebuah strategi intelijen di mana tujuannya agar mudah dikondisikan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang solid harus dipecah. Di sini digambarkan dengan perpecahan antara dua
suku. Eng yang menyuruh Katara dan Saka untuk masuk ke masing-masing suku, mencari informasi yang lebih detail terkait perseteruan mereka, adalah sebuah gambaran tentang strategi main dua kaki. Jadi sampai saat ini banyak sekali dilakukan strategi main dua kaki. Jadi terkadang pemain-pemain strategi menaruh orang-orangnya di beberapa kubu untuk mengetahui informasi yang lebih banyak dari masing-masing pihak yang sedang diamati. Sehingga nantinya ketika kita sudah memperoleh data-data yang valid, kita bisa lebih mudah mengambil tindakan yang sekiranya efisien dan efektif untuk menjalankan sebuah tujuan. Apakah tujuan untuk menghancurkan ataupun tujuan untuk mempersatukan. Katara dan Saka masing-masing kemudian memiliki rasa fanatisme terhadap kelompok yang mereka ikuti. Ini menggambarkan sebuah konsekuensi ketika kita menyusupkan orang ke dalam beberapa pihak, di mana konsekuensinya adalah kemungkinan orang kita atau agen kita akan terbawa suasana di tempat yang ia masuki, seperti yang digambarkan oleh Katara dan Saka. Tetapi bisa juga mereka tetap tidak terbawa arus, dan ini digambarkan pula Saka dan Katara yang akhirnya bersatu kembali karena mereka tidak menghiraukan usaha-usaha yang mencoba mempengaruhi mereka. Mereka hanya mengincar makanan saja. Mereka tidak terpengaruh oleh cerita-cerita yang disampaikan dari masing-masing pihak. Gambaran masing-masing pihak yang ternyata saling menyembunyikan makanan dan saling tuduh sehingga menimbulkan bahaya, yakni datangnya monster-monster dari Ngare tersebut. Ini sebuah simbolis bahwa satu hal yang sangat mudah untuk memecah dan juga untuk mengetahui bagaimana orang-orang itu tulus atau tidak, atau mudah tergoda atau tidak, mudah berkhianat atau tidak, adalah dengan cara memberi makanan. Makanan ini simbolis memberi sesuatu, bisa berupa uang atau bisa berupa hadiah-hadiah yang nantinya dengan itu kita akan lebih mudah membaca sikap atau pola karakter dari orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas. Nanti akan terlihat jelas bagaimana mereka yang loyal, bagaimana mereka yang hanya mementingkan dirinya sendiri, bagaimana mereka yang selalu berpikiran yang penting untungan buat mereka, dan lain sebagainya. Intinya, satu hal yang mudah kita gunakan sebagai alat ukur atau mengetes loyalitas adalah dengan pemberian hadiah ataupun uang, yang ini dalam film digambarkan sebagai makanan. Karena karakter-karakter orang yang tidak memiliki loyalitas, apapun posisinya, dimanapun dia berada, dia akan sangat mudah tergoda dengan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah, ataupun hal-hal yang menyenangkan. Orang-orang yang lebih mengutamakan kekuatan fisik, dia cenderung untuk lebih berpikir praktis dan realita. Ini digambarkan dengan suku Zhang yang ketika memasang tenda untuk bermalam, dia tidak memasang terpal. Dan ditanya oleh Saka, mengapa tidak memasang terpal? Mereka menjawab realita, karena saat itu adalah musim kemarau, jadi tidak mungkin turun hujan. Terlebih pada malam hari pasti suhunya dingin, sehingga terpal itu bisa digunakan untuk selimut mereka, dan ini sangat masuk akal. Sementara orang-orang yang lebih mengutamakan intelektual, mengutamakan pendidikan,
yang digambarkan sebagai suku Ganjin. Mereka lebih cenderung berpikir panjang dan lebih protektif, lebih teoritis, dan ini digambarkan pada mereka yang memasang tenda, kemudian memasang terpal. Dan saat itu Katara menanyakan, apakah akan turun hujan karena ini musim kemarau? Mereka menjawab, tentu tidak, tetapi apa salahnya kalau berjaga-jaga? Dan ini juga secara teoritis masuk akal juga, karena tidak ada salahnya berjaga-jaga untuk berbagai kemungkinan. Upaya mengetes atau menyeleksi atau menilai orang dalam film ini digambarkan dengan makhluk raksasa yang rakus terhadap makanan, yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan cara mengiming-imingi makanan dan kemudian menjebak dengan penutup di mulutnya, yang selanjutnya bisa dikendalikan untuk mencapai tujuan, yakni untuk dinaiki oleh para rombongan tersebut sampai bisa naik ke atas ngaris. Setelah itu oleh Eng mereka dijatuhkan kembali dengan cara menyebar makanan atau membuang kembali makanan ke lembah, sehingga mereka dengan mudah kembali tanpa ada perlawanan, karena yang ada dalam otak mereka, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah makanan. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam sebuah strategi di mana ketika kita sudah tahu, setelah kita seleksi, orang-orang yang terbukti tidak memiliki loyalitas, segera bisa kita singkirkan dengan cara pemberian-pemberian tersebut. Masa sekarang kita mungkin sering menjumpai pemberian-pemberian dari satu pihak ke pihak lain, yang nantinya pemberian tersebut untuk menguji dan juga bisa menjadikan sebuah jebakan. Ketika seseorang menerima pemberian, ternyata pemberian itu sebagai sebuah jebakan yang bisa menjadikan bukti orang itu bersalah. Meskipun bukti ini mungkin sebuah jebakan yang tadinya orang itu tidak tahu kalau dijebak. Jadi jebakan berupa pemberian. Ilmu intelijen ini masih diterapkan hingga sekarang. Setelah mereka selamat dari bahaya, baik suku Ganjin maupun suku Zhang, ternyata fanatismenya sangat luar biasa dan mereka sepertinya tidak bisa disatukan. Di sini Eng melakukan siasat lain, yakni terpaksa berbohong bahwa ia mengenal Jin Wei dan Wei Jin, leluhur masing-masing suku tersebut. Dengan berbohongnya Eng pada mereka, akhirnya perpecahan yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun itu bisa didamaikan. Caranya Eng mengarang cerita yang intinya bahwa mitos-mitos yang menjelekkan satu sama lain merupakan mitos yang keliru. Eng mencoba menguraikan makna tersirat dari cerita yang mereka terlanjur yakini dengan mengatakan bahwa Eng mengetahui keadaan tersebut karena dia berada di sana saat itu dan mengenal Jin Wei maupun Wei Jin. Kebohongan yang Eng lakukan ini dalam ilmu Jawa dikenal dengan goroh wenang. Goroh itu bohong, wenang itu boleh. Jadi ada suatu hal yang sebenarnya dilarang tetapi kemudian diperbolehkan untuk sesuatu kebaikan, yakni berbohong. Jadi berbohong pada dasarnya itu dilarang, tidak baik, tidak boleh. Tetapi jika itu terpaksa untuk kebaikan banyak orang, maka diperbolehkan. Nah, di sini gambarannya adalah Eng mengarang cerita. Mungkin relevansinya di kehidupan kita sehari-hari masih banyak kita jumpai. Misal di suku A beredar kisah tentang tokoh pendahulunya seperti ini. Kemudian di suku B diceritakan bahwa tokoh pendahulu suku A itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Karena sudah berlangsung ratusan tahun, maka kaufinisme atau fanatisme yang berlebihan di antara kedua suku ini sulit untuk dihilangkan. Salah satu cara untuk mengurangi
rasa permusuhan dan mungkin bisa menciptakan keadaan yang baru untuk mendamaikan kedua suku tersebut adalah dengan cara membuat cerita versi lain yang tentunya cerita tersebut memiliki nilai-nilai yang lebih positif terkait tokoh-tokoh pendahulu dari masing-masing suku yang mungkin dikemas secara filosofi ya. Jadi diuraikan filosofinya, makna-maknanya, dan nantinya diharapkan kedua suku itu memahami bahwa ternyata apa yang terlanjur mereka yakini sebenarnya merupakan cerita yang memuat makna tersirat, bukan makna yang sesungguhnya, sehingga mereka kemudian menyadari bahwa apa yang terlanjur mereka yakini atau mereka percayai adalah salah, dan permusuhan-permusuhan yang ada nantinya dengan perlahan akan hilang menjadi sebuah persatuan. Strategi membuat cerita palsu juga digunakan penjajah untuk memecah persatuan atau memecah suatu kelompok atau suku bangsa yang kuat agar mudah dikalahkan. Mereka sengaja membuat cerita-cerita yang memecah belah, yang mengadu domba, menjelekkan satu dan lainnya, sehingga berakibat terciptanya permusuhan antar suku. Ini bisa kita jumpai di dalam babat-babat kejayaan Nusantara masa lalu yang ternyata tidak sedikit yang merupakan karya atau gubahan dari penjajah yang hingga saat ini sudah terlanjur diyakini oleh masyarakat sehingga menimbulkan jarak atau bahkan rasa kesukuan atau fanatisme yang tinggi antar suku karena efek dari cerita tersebut. Itu tadi piwulang yang bisa kita ambil dari capture ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.